Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insyaallah semangatnya, tapi kurang sedikit semangat. Yang menjawab salamnya dengan penuh semangat, insyaallah Allah jantenkeun sadayana anak-anak soleh dan solihah. Allah mudahkeun ilmu agamana, sareng Allah mudahkeun rizki kanggo urang sadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin habibina nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani illa yaumiddin, amma ba'du. Yang saya hormati para ajengan panitia DKM, asatid wa asatijah anu kuwi dihormati oge sareng disayang sadayana generasi penerus di Desa Pamulihan ya seueur anak-anak seueur remaja oge. Mugia Allah paparing kamudahan kanggo ilmu agama. Amin. Jantan hafizu hafizah. Dijilak oge anak bagi dibirhormat ke aparat desa sareng para sahabat, saudara abdi yang sama-sama berjuang dalam dakwah akidah tauhid melalui ruqyah syar'iyyah, melalui pengobatan syar'i, pengobatan yang Islami dengan menggunakan Al-Quran, wasilah Al-Quran yang mengobati Allah Subhanahu wa ta'ala, wasilah Al-Quran. Kumargi Al-Quran sanes janten sebagai pedoman hidup orang sadayana, tetapi oge Al-Quran tiasa janten sebagai syifaun wa rahmatul lil mu'minin. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaun wa rahmatun lil mu'minin. Nah itu. Jadi Al-Quran juga sebagai syifaun wa rahmatul lil mu'minin, sebagai syifa, obat, penawar, penyembuh, rahmat bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ruqyah syar'iyyah itu pengobatan yang Islami dengan menggunakan Al-Quran dan sunnah. Sunnahnya apa? Doa-doa dari Rasul, herbal dengan hadis-hadisnya, baik itu dengan menggunakan habbatus sauda yang diminum, baik juga menggunakan zaitun, bisa juga menggunakan kurma azwa Madinah aliyah, yang mana kurma azwa Madinah ini
itu juga rumah yang dulu ditanam oleh Rasulullah. Insyaallah sebelum nanti pada Isya kita sama-sama akan terapi dengan menggunakan Al-Quran, bahwa Al-Quran itu dahsyat, luar biasa. Dengan Al-Quran penyakit-penyakit bisa sehat, sembuh, termasuk dari gangguan-gangguan dari makhluk gaib atau dari jin. Baik itu gangguan dari jin nasab, dari leluhur kita, atau keluarga kita ke atasnya, buyut-buyut kita ke atasnya, yang dulunya pernah atau punya peliharaan baik dari kodamnya, jinnya, atau punya sumpah-sumpah dengan bangsa jin, dan itu berakibat kepada generasi keturunannya sering sakit-sakitan, terkadang sering kena gangguan juga dari leluhurnya, jin asalnya. Maka wasilah Al-Quran insya Allah bisa sehat, sembuh. Dengan catatan kita perlu perbaikan dari akidah kita, tauhid kitanya perlu baik dulu. Artinya ketika tauhid dan akidah kita perlu baik, ilaha illallahnya itu betul, tiada Tuhan selain Allahnya itu betul, bukan la ilaha illallah yang lainnya, bukan. Ibadah lancar, ibadah bagus, sholat bagus, baca Qurannya rajin, tahajudnya rajin, duhanya rajin, puasanya rajin. Tetapi ketika kita mempercayai hal-hal yang menimbulkan kesyirikan, maka ibadah itu akan tertolak, tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih banyak melakukan kesyirikan akbar, menyekutukan, menduakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ruqyah syar'iyah dan ruqyah syirkiyah. Pengobatan ini ada dua. Yang pertama, pengobatan yang Islami syar'iyah. Yang kedua, pengobatan syirkiyah. Pengobatan terapi syirik, menimbulkan dosa yang sangat besar. Nah, ini kita perlu tahu seperti apa ciri-ciri yang Islami pengobatannya dan seperti apa pengobatan yang tidak Islami, sehingga kita tidak terjerumus ke dalam dosa yang tidak akan pernah diampuni oleh Allah. Dosa-dosa besar itu banyak. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang pertama, durhaka kepada orang tua. Yang kedua, riba. Yang ketiga, berbohong, ringan diucapkan tetapi berat timbangan di akhirat. Yang keempat, berzina. Itu semua adalah lingkaran dosa-dosa yang besar. Dan yang terakhir adalah syirik. Lingkaran dosa-dosa yang besar ini semuanya ketika kita minta ampun kepada Allah, minta maaf kepada Allah, sampai meneteskan air mata di sepertiga malam, di tahajudnya, setelah sholat wajibnya, kita minta maaf sama Allah. Ya Allah, hamba sudah berdurhaka kepada orang tua hamba. Ya Allah, ya Allah, hamba telah zalim kepada orang tua hamba. Ya Allah, ya Allah, hamba telah banyak melakukan kemaksiatan. Ya Allah, kita minta ampun kepada Allah, kita minta maaf kepada Allah, maka hapus semua dosa-dosa kita. Allah hapuskan semua dosa-dosa kita beserta tetesan air mata ampunan kepada Allah. Tetapi ketika kita melakukan kesyirikan, kemusyrikan, kita meminta ampun kepada Allah dengan meneteskan air mata, kita minta ampun kepada Allah dengan meneteskan air mata, walaupun meneteskan air mata darah, maka tidak, Allah tidak akan mengampuni dosa-dosa kita. Dan dosa syirik sampai kapanpun akan ada bersama kita sampai ruh keluar dari jasad kita.
akan tetap nempel, terbawa ke dalam akhirat nanti, di dalam sidang. Karena itu, dengan adanya kajian ruqyah syar'iyyah, ini lebih utamanya adalah penyampaian akidah, supaya kita lebih murni lagi, lebih lurus lagi, lebih baik lagi, ibadah kita betul-betul diterima, ditampi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga la ilaha illallah itu betul, bukan la ilaha illallah lalu ahli, bukan. La ilaha illallah teris, bukan. La ilaha illallah jimat-jimat, bukan seperti itu. Tapi betul-betul la ilaha illallah, betul sekali. La ilaha illallah itu lurus betul, hanya ke Allah saja, bukan ke yang lain-lainnya. Itu. Lalu ciri ruqyah yang Islami, ruqyah syar'iyyah, ciri-cirinya kahiji nyaeta awasana anu dibacakan Al-Qur'an. Jelas Al-Qur'an anu dibaca. Anu kedua, doa-doa atau nabi hadis-hadis anu Rasul disampaikan. Anu ketiga, tidak banyak syarat. Syaratnya dalam keadaan berwudu, menutup aurat, dan khusus untuk perempuan harus ada mahramnya, pendampingnya ketika sedang terapi. Itu saja ciri-cirinya. Kalau ruqyah syar'iyyah, ciri-cirinya apa saja? Supaya kita tidak salah jalan, supaya kita tidak mendapatkan dosa syirik atau dosa besar. Yang pertama, ciri-ciri dari pengobatan yang tidak Islami, yang pertama banyak syaratnya. Sebagai contoh syaratnya, Bapak Ibu kalau mau diobati harus sedia bunga 7 rupa, harus di malam-malam tertentu, di waktu-waktu tertentu, dimandiin di waktu-waktu tertentu, di malam tertentu. Bapak Ibu harus beli ini apel jin nih buat nanti proses pengobatan dan sebagainya. Bapak Ibu nanti jangan lupa bawa sesajen dan sebagainya, ini buat syarat pengobatannya supaya lancar dan sebagainya. Itu salah satu ciri-cirinya. Yang pertama. Ciri-ciri yang kedua, bisa menerawang, terawang. Jadi dia terawang, di sini banyak banget nih. Ada ini, di sini banyak nih. Ada yang suka loncat-loncat. Di sini ada nih. Yang suka rambutnya panjang tuh, suka terbang-terbang. Kalau ketawanya lucu kayak gini. Itu terawang-terawang. Yang ketiga, awasana, ciri-cirinya transfer atau memberikan penjagaan dengan menggunakan kodam atau dari kodamnya jin ataupun yang lainnya. Yang keempat, menggunakan mediumisasi. Itu mediumisasi dilakukan oleh yang sakit yang di sebelah sini, misalkan yang syaratnya mau diobatin, pengobatnya bawa orang lagi untuk dimasukin jin ke dalam tubuhnya dan kesurupan di tubuh si temannya atau orang lain. Itu mediumisasi. Dan ngaku-ngaku kemana-mana, saya ditusuk ini, saya disuruh ini, saya kiriman orang supaya si bapak ini, si ibu ini, si kakek ini tuh sakit-sakitan dan sebagainya. Ngarecok, kesurupan di orang lain atau mediumisasi. Hati-hati, itu banyak fitnah. Kalau kesurupan yang ngaku-ngaku, saya dikutusnya, dikirimnya oleh bapak kamu supaya kamunya sakit terus, gimana? Fitnah kan? Adu domba kepada keluarga kita sendiri.
Yang berikutnya, ciri-ciri pengobatan yang tidak Islami adalah pengobatannya terkadang berdua-duaan dengan bukan muftin atau maklumnya, tidak ada pendamping, tidak ada batasan dan sebagainya. Itu ciri-ciri peruqyah yang Islami dan yang tidak Islami. Yang Islami yang paling jelas, yang paling gampang, kalau ruqyah syariah itu yang paling gampang, itu betul-betul peruqyahnya tidak bisa melihat mangsa jin, tidak bisa. Yang mengobati secara syar'i atau Islami betul-betul peruqyahnya tidak bisa melihat mangsa jin, karena jin itu sesuatu yang gaib, yang tersembunyi, tidak bisa melihat. Umar bin Khattab yang dicari maksud surga itu sama sekali nggak bisa melihat bangsa jin ataupun setan. Malah kata Rasul, ya Umar, kamu tahu tidak, ketika kamu lewat melihat bayangan kamu saja, jin kafir, setan itu langsung lari, sembunyi. Melihat Umar bin Khattab yang sedang jalan atau melihat dari kejauhan, kelihatan bayangan saja, itu langsung lari kabur. Kenapa ya Rasul? Karena kesolehannya. Gitu. Jadi peruqyah yang Islami betul-betul murni dengan Al-Quran dan tidak bisa melihat bangsa jin. Itu yang pertama. Yang paling utama lagi, ruqyah syirkiyah, ciri-cirinya apa yang paling gampang membedakannya? Mereka bisa terawang dan bisa melihat bangsa jin. Tentunya, bagaimana mereka bisa melihat semuanya? Karena ada bantuan kodam di belakangnya. Ada bantuan jin di belakangnya. Entah itu pemacan, entah itu jin-jin yang lainnya yang mereka sebut seperti apa. Tetapi mereka, kalau kita disebutnya adalah golongan singgilan, jin gila, jin dari kalangan para dukun yang bekerja sama dengan manusia sehingga mereka tinggal di tubuh manusia dan bisa melakukan pengobatan atau bisa perawatan. Tapi di situ banyak batilnya. Apalagi kalau sudah menyampaikan Bapak Ibu rumahnya sudah dipagerin, Bapak Ibu badannya sudah dipagerin sama apa itu? Kalau bukan oleh oleh bangsa jin lagi dipagerin badannya atau rumahnya. Sekarang kita berpikirnya seperti ini. Rumah kita dijaga oleh hodam atau dipagerin oleh hodam dari bangsa jin, atau tubuh kita dijaga oleh hodam satu atau dua atau puluhan yang menjaga rumah atau diri kita oleh bangsa jin. Tetapi ketika yang di luarnya itu mengganggunya lebih besar, lebih banyak, lebih kuat, otomatis yang menjaga tubuh kita, yang menjaga rumah kita itu akan kalah dengan yang mengganggu kiriman dari luar yang lebih besar. Jelas. Dan pada akhirnya ketika mereka sudah tunduk dan kalah, itulah akan menjadi anak buahnya yang pada akhirnya akan bersama-sama ikut mengganggu pada diri kita dan juga keluarga kita. Yang paling kasihan adalah nanti keturunan kita sampai syaratnya dalam keadaan. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan itu seperti apa? Nah ini adik-adik, teteh-teteh, ibu-ibu, bapak, kira-kira ini sangat penting. Ciri-ciri orang yang terkena gangguan bangsa jin itu ada dua. Yang pertama dalam keadaan sadar, yang kedua dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan sadar seperti ini. Nah, dalam keadaan sadar, ciri-cirinya apa kalau di tubuh kita ada jinnya? Yang pertama, ketika sedang ibadah kepada Allah, ketika sedang sholat, baru baca Al-Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim.
Baru baca sampai Ar-Rahman atau Al-Fatihah lagi sholat, tiba-tiba badan terasa gemetar. Tiba-tiba di badan terasa ada yang panas di bagian badan tertentu. Tiba-tiba di badan terasa ada yang gerak-gerak, seperti ada cacing di dalam tubuh kita yang bergetar atau yang jalan naik turun ke atas, gerak-gerak ke dalam tubuh, gedut-gedutan. Sering menguap ketika sedang sholat dan ibadah. Ketika sedang baca Quran, tiba-tiba mata ngantuk berat, cepat ngantuknya, mual terus. Tapi ketika Qurannya ditutup, cengang. Dibuka lagi, terus muncul lagi ngantuk, mual terus. Baru baca seayat, 2 ayat udah ngantuk, udah mual, capek. Ditutup lagi, cengang, segar badannya. Nah, itu mengganggu dalam ibadahnya. Ketika sedang sujud, tiba-tiba pusing ke kepala, naik, pusing. Enggak sujud, enggak lagi. Setiap sujud, pusing lagi. Berat dalam ibadahnya. Dengar suara azan, hayya 'alas shalah. Mari kita sholat. Tapi santai, tenang. Malah berat, ini kaki itu mau dilangkahin ke masjid aja berat banget ya. Padahal udah niat, udah wudu, udah pakai sarung mau ke masjid. Tapi tiba-tiba kaki itu berat, melangkahin itu berat. Akhirnya sholatnya di rumah. Akhirnya sholatnya ketinggalan. Sholat isya juga sama begitu. Lalu setannya, jinnya ngebisikin, udah nanti aja sholatnya isya masih panjang, udah santai aja, duduk aja dulu. Baru juga azan, nanti pas dengar suara qomat, baru juga qomat, tenang aja dulu, santai. Nanti di dalam hatinya udah dibisikin, ayo tuh waktunya isya, setannya bisikin lagi, udah nanti aja. Pada akhirnya qomat lewat juga, pas waktunya mau sholat isya di rumah misalkan, tiba-tiba setannya atau jinnya niup matanya, ngantuk, tunduk, saya sebagaimana kayak sholat di sana dan masih panjang, kayak sekalian tahajud di sana sebelum bela di kata matanya, tidurlah akhirnya. Tahajud betul, Islam, Isya oke, kebablasan. Berat dalam ibadah. Yang kedua, ciri-ciri di dalam tubuhnya ada bangsa jinnya dalam keadaan sadar itu bisa merasakan adanya makhluk gaib. Contohnya, ibu-ibu misalkan lagi masak atau lagi di dapur, merasa seperti ada yang mengawasi, merasa seperti ada yang melihat kita. Tapi pas dilihat ke belakang, tidak ada siapa-siapa. Lagi masak, lagi duduk sendiri, tiba-tiba terlihat ada bayangan yang lewat, jalan, atau kelihatan jelas, warnanya putih, hitam, mukanya lucu. Yang berikutnya, ciri-ciri orang yang terkena gangguan bangsa jin sering sakit-sakitan. Tapi dicek medis sehat, di ronsen, USG, dicek ke dokter, termasuk dokter spesialis juga, ternyata sehat dinyatakan oleh kedokteran. Ini pernah pasien saya itu orang Sindang Laut, saya dari Sindang Laut di sini. Jadi dia sakit di kakinya, di kaki ini, kaki kanan, tuhurnya pas diturun, dipegang itu langsung ngejerit saking sakitnya, nggak bisa jalan, diseret-seret jalannya.
dicek ke dokter ulang, dokter dalam, sampai spesialis pun beberapa kali datang ke dokter dinyatakan sehat, malah pikirannya bohongan. Pas kita ruqyah, sekeluarga itu kesurupan, ibunya kesurupan, bapaknya kesurupan dari jin godamnya karena dia punya ilmu, dulunya mempelajari ilmu. Kakaknya juga kesurupan dari jin yang suka kepadanya, mahabbah yang cinta kepada manusia. Singkat cerita, ternyata si anak ini lagi main itu injak anak kecil. Akhirnya orang tuanya balas dendam, menyerang lagi ke kakinya sakit, gak bisa jalan. Akhirnya ketika proses ruqyah kita dakwahi, kita nasehatin, akhirnya mau bertobat. Semuanya setelah keluar dari tubuh manusia langsung bisa jalan dan kakinya juga enak. Berapa hari kemudian saya silaturahmi lagi ke sana, sudah sekolah, sudah lari-larian, sudah kemana-mana. Itu salah satunya wasilatul Quran. Jadi ciri-ciri yang tadi saya sebutkan, sering sakit-sakitan tapi dicek medis itu tidak terdeteksi sama sekali. Yang berikutnya adalah dalam keadaan tidak sadar. Dalam keadaan tidak sadar, yang pertama sudah dalam keadaan kesurupan, yang kedua sering pingsan atau sering kejang-kejang, yang ketiga sering bermimpi buruk. Mimpi buruk itu banyak jenisnya. Ada yang bermimpi buruknya sering ketemu ular, diserang ular terus hitam, yang ada belahnya, gigir, nyerang. Ada yang bermimpi buruknya sering di kamar mandi terus. Ada yang bermimpi buruknya sering ke tempat-tempat angker, serem, ke kuburan, ke hutan, kayak tempat-tempat yang sunyi dan sebagainya. Ada yang mimpinya itu kayak jatuh dari ketinggian, tiba-tiba lagi tidur, naik sepeda atau lagi jalan jatuh dari ketinggian, kaget. Itu juga termasuk gangguan, tapi gangguan ringan kalau yang jatuh dari ketinggian. Yang berikutnya sering digerut-gerut atau bahasa kitanya tindihan, sering ada yang mendihan, digerut-gerut. Kalau sekali-kali nggak apa-apa, nggak masalah, itu hanya iseng. Tapi kalau sudah jedanya sering, seminggu bisa beberapa kali, itu jinnya sudah menetap di tubuh kita atau menetap di rumah kita. Itu. Dan berikutnya, dalam keadaan tidak sadar lagi tidur, sering mendengar suara-suara kayak ledakan-ledakan di rumah kita. Kayak ada yang nyebor pasir, der. Nah, itu kiriman santet biasanya. Dan di rumahnya sering banyak kejadian sakit, ya, banyak hal yang aneh di rumahnya. Itu termasuk ciri-ciri kiriman. Rumahnya sering terdengar suara ledakan-ledakan kayak atau petasan-petasan melecong. Lalu yang lainnya, ciri-ciri orang yang terkena gangguan bangsa jin, was-was, susah tidurnya, butuh waktu yang lama kalau mau tidur, rasa takutnya tinggi, bersedih, sebelum tidur tuh banyak pikiran kemana-mana, takut meninggal lah, takut inilah, takut itulah. Oke, sebentar lagi Isa. Lalu bagaimana caranya supaya kita dijaga oleh Allah agar terhindar dari gangguan jin, sihir, santet maupun guna-guna? Caranya gampang. Yang pertama, akidah kita sudah bagus,
sudah baik, sudah murni, tidak percaya lagi kepada yang lain, percayanya satu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini yang pertama. Yang kedua, supaya kita dijaga oleh Allah, senantiasa rajin dalam ibadahnya, sholat tepat waktu. Kalau laki-laki berjamaah di masjid atau di musola, perempuan boleh sekali dan sangat dianjurkan berjamaah dengan catatan sudah izin kepada suami kita. Yang ketiga, istiqomah membaca Al-Quran. Yang keempat, senantiasa berzikir kepada Allah di dalam hati. Astagfirullahaladzim, subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Terus dalam hati. Lagi masak sambil zikir, perjalanan sambil zikir, sedang jaga toko atau sedang bekerja sambil zikir, mau tidur sambil zikir, itu. Yang berikutnya, makan dan minum wajib tangan kanan. Tidak boleh tangan kiri sedikit pun. Dan berdoa dulu minimal membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu makan dan minum dengan tangan kanan. Karena apa? Karena setan itu makannya dengan tangan kiri. Yang berikutnya, menguap wajib ditutup menguap. Helai. Kalau bahasa orang lemah helai. Lalu helainya dulu tutupna ulah kieu tapi kieu tutupna. Tutup sadaya kieu mah. Geus haleur ge mau asup ge mah. Aman. Ya. Ini sunnah yang sangat dianjurkan oleh Rasul. Ketika menguap harus ditutup supaya setan dan jin tidak masuk ke dalam tubuh kita lewat menguap. Yang berikutnya yang harus dijaga, hindari dan jangan tidur tengkurap. Nah, saking enak tidur tengkurap itu, iya tapi nggak boleh. Kenapa nggak bolehnya? Karena Rasul melarangnya nggak boleh. Dan kalau di dalam dunia ruqyah syariah, orang yang tidur tengkurap, ketika nanti ada yang mirip atau yang mau mengganggu kita, sihir, santet dan sebagainya, itu mudah terkenanya lewat jalur tulang ekor, tulang-tulang belakangnya, mudah. Karena itu kita supaya terhindar dari gangguan, salah satunya pola tidur kita yang bagus, yaitu tidak boleh tengkurap. Boleh yang pinggir ke kanan, jantungnya di sebelah atas. Nah itu ciri-cirinya. Dan juga pengenalan ruqyah syariah seperti apa, ciri-ciri orang yang terkena gangguan jin seperti apa, serta bagaimana penjagaan dan bagaimana supaya kita terhindar dari gangguan tadi terus di awal sedayana. Mudah-mudahan Bapak Ibu adik sadayana biasa ngamalkeun supados urang dijagi ke Allah, supados urang janten seueur nabi-nabi amal-amal soleh, karena semuanya adalah ibadah kita keseharian, mulai dari sholat, baca Quran, berzikir, makan minum dengan tangan kanan, menguap ditutup, tidur sesuai dengan sunnah Rasul. Itu semuanya sesuai dengan anjuran dari Rasul. Pangitan juga nama yang dari Rasul, tapi karena waktu insya Allah saya tiba di Isa, maka insya Allah anu badai Rasul biasa lewat WA maka akan nanti di setelah sesi yang pada ngobrol Rasul maka biasa insya Allah kelas yang memerlukan dan yang membutuhkan herbalnya, ada minyak bidara, ada Ma'az Madinah. Insya Allah kita juga menyediakan, nanti bisa komunikasi dengan tim untuk herbalnya yang bisa dikonsumsi dan pengobatan baik luarnya maupun dalamnya dari badannya. Nah sebelum nanti saya tutup dan juga insya Allah
pada Isya kita akan melakukan pengobatan dengan Al-Quran. Yang pertama, saya akan mengajarkan bagaimana caranya supaya bisa melakukan ruqyah mandiri. Yang kedua, nanti kita akan praktekkan semuanya diterapi dengan menggunakan Al-Quran sebagai syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin, insyaallah. Baik, sebelum nanti saya tutup, barangkali di sini ada yang sudah pernah diruqyah, Bapak atau Ibu? Ada yang sudah pernah diruqyah? Oh, Ibu banyak ya. Ada lagi Bapak-bapak, ada yang sudah pernah diruqyah? Ustaz Hasan? Ustaz Hasan sama Ustaz Hasan. Ada Bapak Ibu coba pengen lihat? Ada yang pernah kesurupan kan? Oh, ada juga. Oke, ada di sini yang belum nikah sudah pernah? Maksudnya mau proses nikah 3 kali atau terus? Ada yang belum punya anak? Keturunan? Oke, nanti insya Allah pada Isya saya ada teknik dengan menggunakan air minum. Nanti air minum itu akan mendeteksi dengan Al-Quran. Kita bacakan Al-Quran air minumnya. Setelah dibacakan Al-Quran sasaran, maka air minum itu bisa mendeteksi jenis gangguan jin apa yang ada di tubuh kita. Dan airnya pasti akan berubah rasa. Yang tadinya tawar tiba-tiba berubah rasa sesuai dengan jenis yang mengganggu di tubuh kita. Karena yang mengganggunya juga rasanya beda-beda rasanya. Ada yang perih, ada yang sedih, ada yang sakit-sakitan terus. Baik, dari saya cukup. Saya kembalikan lagi kepada panitia dan rekan-rekan. Bila kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah selesai melaksanakan sholat Isya berjamaah, kita akan melaksanakan di season yang kedua ya, setelah tadi pemaparan materi tentang ruqyah syariah, dan kita di season yang kedua ini ada kita belajar ruqyah mandiri dan ruqyah masal ya. Namun sebelumnya supaya lebih enak ya, untuk bapak-bapak bisa di sebelah sini semua Pak ya, dirapihkan, duduknya santai, rileks ya, sebelah sini. Untuk ibu-ibu boleh maju sini aja ke depan Bu, di sebelah sini, nanti di sebelah biar agak dekat. Setelah dicek bolong butet, operasi bolong, wajib digentos dan wajib masing-masing nyepeng keresek, wajib. Kayak mau nyepeng keresek pasti nanti kamu sabun lah keresek menyandarkan. Anggota 2, air minumnya ditusuk, setelah disedot sedikit lalu disobek kayak gini tuh bolong atasnya, buka tutupnya disobek. Kalau yang pakai botolan dibuka airnya. Kita pendeteksian dulu pakai air minum. Nanti kita sama-sama membaca Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq dan An-Nas sasarangan, lalu ditiupkan ke air minum. Setelah ditiup, diminum airnya sedikit demi sedikit dan dirasakan di lidah, serta ketika sedang ditelan airnya. Air ini tawar. Kalau pakai air mineral, pakai ini aja. Ada manisnya. Kalau pakai itu kuning, pakai air biasa aja yang nggak ada manisnya, biar kita bisa mengetahui rasa dari air tawar ini berubah atau tidak. Kalau berubah, itu tandanya di tubuh kita memang ada yang mengganggu, baik dari utusan orang, baik dari nasab, maupun memang
jin yang dengan sendirinya sengaja mengganggu kita. Insya Allah kita dakwahi, itu nggak boleh. Bagaimanapun jin nggak boleh ganggu manusia atau tinggal di tubuh manusia, nggak boleh, sama sekali nggak boleh. Saya ingatkan lagi kepada kalian semua yang di tubuh manusia, bangsa jin tidak boleh tinggal di tubuh manusia. Apapun tujuan alasannya tidak diperbolehkan, karena kalian dan kita sudah punya tempatnya masing-masing. Hanya saja kita berdampingan bersama-sama. Hanya saja Allah memberikan kelebihan kepada kalian bisa melihat bangsa manusia dari arah manapun. Oke, sudah disobek? Sudah? Reseknya juga sudah aman? Oke, nanti kalau ada dorongan mau muntah silakan digunakan ke kresek, jangan ditahan. Terus nanti airnya mungkin nanti akan ada yang berubah jadi pahit atau rasa seperti minum obat yang pahit. Jadi airnya jadi pahit, ada pahit-pahitnya. Nyelekit rasa di lidah atau pas nelen ada pahitnya. Yang kedua ada rasa manis. Manisnya ini ada dua jenis. Yang pertama manisnya manis biasa seperti ada gulanya. Yang kedua manisnya itu seperti air kelapa atau kelapa muda, kan beda, rasanya juga beda, tapi ada manis-manisnya. Yang ketiga asin, ini yang keempat pedas. Asin dan pedas ini kayak ada garam atau ada cabenya. Ini langka. Saya sampaikan lagi, langka. Kenapa langka? Karena jenis gangguan yang sangat langka. Kebanyakan ya pahit, manis, hanyir ya. Yang berikutnya rasanya hanyir. Hanyir itu rasanya tuh kayak darah. Pernah nggak ngerasain kalau gigi luka atau lidah kegigit, rasa darah tuh kayak gitu? Nah airnya itu berubah rasanya kayak gitu, kayak minum darah aja. Itu. Yang berikutnya airnya ini berubah rasanya itu kayak sepet, gesal. Sepet apa ya, gesal. Kalau minum kan minum biasa, tapi pas minum kok lidahnya jadi gesal, jadi lengket, keset, sepet. Yang berikutnya susah nelennya. Kalau minum kan enak tuh lancar, ini kok mau ditelennya susah, butuh proses selaan nelen air minumnya yang udah didoain. Nah itu. Yang berikutnya tenggorokannya kering. Harusnya kalau minum kasih air ya basah, tenggorokan pun basah. Ini tiba-tiba minum kering tenggorokannya. Minum lagi tambah kering lagi. Diminum lagi kering lagi tambah. Tuh. Terus mual atau muntah, maka jangan ditahan, keluarkan saja. Insya Allah penyakitnya medis ataupun non medisnya sedang Allah keluarkan wasilah Quran. Insya
istighfar dalam hati. Alimuna an-nasa sihra wa ma unzila 'ala al-malakayni bi Babila Harut wa Marut wa ma yu'allimani min ahadin hatta yaqula innama nahnu fitnatun fala takfur fayata'allamuna minhuma ma yufarriquna bihi bayna al-mar'i wa zawji وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله ويعلمون من يهدره ولا ينفعهم ولقد علموا لمن اشتراه ما له في الآخرة من خلاق ولبئس ما شروا به أنفسهم لو كانوا يعلمون إن الله سيبطله إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين فلما لقوا قال موسى ما جئتم بسحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحيق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون أعوذ بالله من الشيطان الرجيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Pegang perutnya, bacakan Al-Ikhlas Surat An-Nas. Kasih tekanan bacaannya. Bagus, kasih tekanan. Ini juga sama halnya dengan kita melakukan ruqyah mandiri. Pegang perutnya, pegang ulu hatinya, bacaannya ditekankan. Allahu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, terus seperti itu, tekankan. Siap-siap sajinya keluar. Siap-siap. Yang ada di tubuh manusia, penyakit medis ataupun non medisnya juga siap keluar. Terus kasih tekanan bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, wa lam yakul lahu kufuwan ahad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas,
إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Lepas semua ikatannya, lepas semua ikatannya, lepas semua buhul-buhul dalam tubuh manusia, lepas semua ikatannya. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم 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 صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Keluar, baik. Keluar, ukhruj. Ikuti aliran udara yang ditemukan oleh orang-orang ini. Keluar semuanya, baik. Keluar, ukhruj. Bagi semuanya keluar, ukhruj. Ikuti udara yang ditiupkan oleh orang lain dan keluar semuanya, bebas. Jenazahnya, kasur-kasur juga Allah keluarkan semuanya. Yang mengganggu dalam tubuh manusia, apapun tujuan harus naik, keluar, ukhruj. Bismillahirrahmanirrahim, ukhruj. Bismillahirrahmanirrahim, ukhruj. Keluar, naik. Bismillahirrahmanirrahim, ukhruj. Bismillahirrahmanirrahim, ukhruj. Keluar. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah. له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اخرج. لا اله الا الله وحده لا شريك له له ملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. اخرجي اخرجي يا الله. لو انزلنا هذا القران على الزمن لرأيته خاسئا بصارئا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. اخرج. terus Imam Syafi'i juga keluar ukhruj. فلما قال موسى ما جئتم بسحر إن الله لا يبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وصفونها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحادث أخبارها يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة